Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MM, CIRR, CMA, CPM. Yang kami hormati Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Hajah Husna Lela Yusran, MM, CMA, CPM. Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Titi Aryati, AK, MSc CA, CPIA, CGCP. Wakil Dekan 3, Bapak Abu Bakar Arif SEMM. Wakil Dekan 4, Bapak Profesor Dr. Asep Hermawan MSc. Yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, jurusan dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Yang kami hormati, Bapak Ibu para asisten Wakil Dekan 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Arif Palevi Pangerang SE, selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, dan juga Bapak Ibu saudara tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara pemberian penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, yaitu Adinata Nispati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam acara Adinata Nispati Awards. Meskipun acara ini dilaksanakan secara hybrid, semoga tidak menyurutkan semangat serta mengurangi kekhidmatan acara hari ini. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Adinata Nispati Award. Sebelum dimulainya acara, izinkan saya membawakan pantun ya. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Saya Hadijah Ayu Claudia, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya rangkaian acara hari ini. Dan perkenankan saya untuk membacakan beberapa ketentuan dalam acara hari ini. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk menjaga ketertiban acara dengan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pada sesi atau rangkaian acara tertentu, dan dimohon dapat mengaktifkan kameranya dan berpartisipasi di dalam Zoom meeting maupun di auditorium. Baik, selanjutnya, demi kelancaran acara, marilah kita memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Bapak Taufik Hidayat. Kepada Bapak Taufik, dipersilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mari kita tundukkan hati kita seraya berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam bagi yang beragama dan berkeyakinan lain. Mohon menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya Padamu kami menyembah dan hanya Padamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah taufik hidayah, inayah dan maghfirah-Mu pada kami semua yang hadir di sini. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikanlah pada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkaitan rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan, serta jauhkan kami dari segala keangkuhan dan kesombongan atas segala pencapaian. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, dan jauhkan kami dari belenggu kemaksiatan dan kemalasan. Bimbingnya kami agar selalu berada dalam ridho-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik. Semoga segala doa yang kita panjatkan hari ini dapat membawa berkah untuk kelancaran acara hari ini. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Trisakti. Untuk hadirin yang berada di auditorium, dipersilahkan untuk berdiri, dan untuk hadirin yang berada di Zoom meeting, dimohon untuk sikap sempurna.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, langsung saja kita memasuki sesi yang pertama, yakni laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar Arif SEMM selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kepada Bapak Abu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kita nikmat sehat dan nikmat umur pada hari ini, sehingga kita bisa bersilaturahim di dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan Adinata Nispati. Bidang 3 sedikit akan memberikan laporan dalam kegiatan Adinata Nispati ini, bahwa Adinata Nispati adalah merupakan penghargaan kepada mahasiswa yang telah mendapatkan prestasi, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Di mana tahun ini adalah tahun yang ketiga, jadi kita selalu konsisten melaksanakan penghargaan ini kepada mahasiswa yang tangkas. Dalam hal ini berdasarkan pembobotannya ada parameternya, yaitu dengan dasar poin pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Jadi memang parameternya cukup jelas sesuai dengan yang ada di dikti, sehingga kita tidak like and dislike, karena di dalam pembobotan ini melihat bahwa prestasinya bisa tingkat nasional atau internasional, bisa juga secara individu maupun juga secara tim atau kelompok. Lebih dari 100 prestasi dari mahasiswa FEB ini yang luar biasa ya, yang telah diukir pada tahun akademik 2022-2023. Jadi saya apresiasi kepada mahasiswa ya. 100 lebih ini bukan hal yang mudah. Jadi memang perlu perjuangan keras, ya, perlu doa, kita selalu mengikuti lomba-lomba. Nah, dari 100 prestasi, itu ada 89 mahasiswa yang berkontribusi di dalam mendapatkan prestasi ini. Semuanya baik itu di lingkup Prodi S1 dan Prodi Diploma, karena semuanya berkontribusi. Dari 89 kontributor atau adik-adik semua, diantaranya yang hadir di sini ya. Jadi penghargaan sebagai mahasiswa tangkas itu kami akan memilih. Jadi tidak semuanya kita pilih, tetapi pasti ada yang terbaik. Nah, 3 ini bukan peringkat ya. Jadi kami pilih 3 dari prestasi akademik, dan 3 juga dari prestasi non-akademik. Pada saat pemilihan 3 terbaik, itu pasti kita lihat poin-poinnya dari teman-teman semua, karena pasti ada juga yang poinnya sama. Tetapi kita mencoba untuk secara fair. Jadi dari kesamaan itu pasti kita lihat juga keterlibatan mahasiswa. Selain dari poin, kita juga lihat dari keterlibatan aktivitas sebagai mahasiswa prestasi yang ada di lingkup FEB. Baik itu sebagai aktivis organisasi yang lain, kita juga lihat apabila memiliki nilai yang sama. Jadi semoga penghargaan ini akan berjalan terus dan menjadi motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Jadi saya ucapkan selamat kepada kontributor 80 mahasiswa yang ikut membanggakan nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti secara spesifik dan juga secara tingkat universitas. Karena dengan prestasi ini alhamdulillah di tahun lalu kita memperoleh jumlah prestasi mahasiswa itu terbaik nomor 1 di LL Dikti 3. Mudah-mudahan
tahun ini kita sudah mengisi juga SIM Katmawa, hasilnya juga positif, kita berdoa bersama supaya bisa mempertahankan. Karena mempertahankan itu lebih berat dibanding dengan kita meraih. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang tepat atau ada sesuatu hal, kami selaku pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Abu atas laporannya. Selanjutnya akan ada sambutan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Titi Aryati, AK MSc CA, CPIA, CGCP, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kepada Ibu Titi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Dr. Yolanda Masnita, Bapak Ibu Wakil Dekan, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, dan tentunya para mahasiswa dan orang tua mahasiswa, peraih prestasi yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama kita akan panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mengadakan awarding untuk mahasiswa kita, mahasiswa yang berprestasi dalam acara Adinata Nispati. Ya, Adinata Nispati. Acara ini terselenggara tentunya berkat kerjasama semua pihak, terutama bidang 3. Ya, terima kasih kepada Pak Abu dan tim yang sudah berupaya, dan tentunya tadi juga kita sudah kita ketahui bahwa kita mempertahankan ya gelar ya untuk prestasi di bidang seluruh bidang ya, terutama di SIM Katmawa. Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, tentunya kami sangat bangga ya dengan capaian prestasi ini. Tidak ada yang membanggakan kecuali prestasi adik-adik semuanya, mahasiswa. Selamat ya kepada seluruh peraih ya prestasi, karena tidak ada yang kita kita semuanya ingin prestasi adik-adik semuanya ini membanggakan tidak hanya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, namun juga membanggakan untuk Universitas Trisakti. Terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh peraih ya Adinata Nispati ya yang memperoleh capaian pada hari ini. Terima kasih, selamat sekali lagi saya ucapkan, dan saya terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Titi atas sambutannya. Selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan penampilan tari ronggeng kahut dan paduan suara yang dipersembahkan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.
Oh enak kicir-kicir, lagunya kicir-kicir yang asli dari Jakarta. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung berarti terbang cepat ya Tuhan tiada tara. Biarlah kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Duduk sekali, kicir-kicir, lagunya enak, merdu sekali, asalkan Tuhan senang di hati. Buah mangga enak di sana, siapa lagi enak mama. Siapa saja yang bekerja pasti menjadi warga berguna. Hati nan duka, hati gembira. Ha, ha. Dum 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 dum. Hey yang korang beyang Parunawa, kombe kombe. Hey yang korang beyang Parunawa, kombe kombe. Minuki beku baroko bombeko yumano bungo awe ade. Minuki beku cubano kombumbeko yumano bungo awe ade. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe 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 riro. Yang korang beyangkan. Baik, baru saja tadi kita saksikan sama-sama penampilan yang memukau dari Sivitas Akademika Universitas Trisakti, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga penampilan Tari Ronggeng Kahut dari mahasiswa yang merupakan salah satu mahasiswa berprestasi juga yang sudah mencetak prestasi tentunya. Baik, langsung saja selanjutnya akan ada pengumuman penghargaan Adinata Nispati untuk mahasiswa Tangkas. Mari bersama kita saksikan. Masak sabigi di burung bari-bari. Oh ampar 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 pisang. Oh ampar 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 pisang. Ampar ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di burung bari-bari. Oh masak sabigi di burung bari-bari. Menggalepok, tak kayu wingkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana baptis kutung dikit tipi dawa. Nang mana baptis kutung dikit tipi dawa. Ampar pisang, ampar pisang,
Manggalepo, mantap kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang marabat kiskutung, dikit pidawa. Nang marabat kiskutung, dikit pidawa. Masak sabigi, masak sabigi, masak sabigi di burung bari-bari. Ampar pisang, 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 ampar pisang. Ampar pisang, ampar pisang, ampar pisang. Hey! Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itulah nama-nama mahasiswa Tangkas untuk Adinata Nispati 2023. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada mahasiswa Tangkas atas prestasi yang diraih. Dan untuk info, sertifikat bisa menghubungi Pak Gunarto di Gudang S lantai 2 ya teman-teman. Dan teman-teman mungkin tadi mendengar ya di backsoundnya pada saat pengumuman mahasiswa Tangkas, dan backsound tersebut adalah lagu Ampar-Ampar Pisang dari paduan suara Sivitas Akademik, mahasiswa, dosen dan juga tenaga pendidik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang meraih juara 2 di Dies Natalis. Tepuk tangan yang meriah. Baik. Langsung saja kita masuk ke agenda berikutnya, yakni pengumuman penghargaan Adinata Nispati untuk mahasiswa berprestasi di akademik dan non-akademik. Baik, untuk yang pertama ada Saudara Nahla Aufadia Ulhaq dengan NIM 026131190101 dari Program Studi D3 Manajemen Jasa atau MAIS. Prestasi yang diraih yang pertama adalah UGM Cup tingkat nasional, juara 1 ganda campuran dan juara 1 ganda putri. Yang kedua, Badminton Competition 2023 di UII Yogyakarta tingkat nasional, juara 1 ganda campuran dan juara 3 ganda putri. Yang ketiga, ada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS di Padang, Sumatera Barat dan meraih medali emas bergu putri. Yang kedua, ada Bella Restu Gusti dengan NIM 02613220124 dari Program Studi D3 Manajemen Jasa atau MAIS. Prestasi yang diraih yang pertama adalah di UGM Cup tingkat nasional dengan meraih juara 1 tunggal putra. Yang kedua, Badminton Competition 2023 di UII Yogyakarta tingkat nasional dan meraih juara 1 tunggal putra serta juara 1 ganda putra. Yang ketiga, Saudari Sandra Revdiani Putri dengan NIM 023002001055. Prestasi yang diraih yang pertama Bali Christmas Choir Competition tingkat nasional dan meraih gold medal. Yang kedua, Lomba Vokal Grup Dies Natalis Universitas Trisakti yang ke-57 dan meraih juara 2. Yang ketiga, Yel Dies Natalis Universitas Trisakti ke-57 dan meraih juara 3. Dan yang terakhir, Bali International Choir Festival 2023 dengan meraih juara 2 di kategori nasional. Yang pertama gold medal mixed choir dan juga gold medal di folk song. Tepuk tangan yang meriah. Tidak hanya itu Bapak Ibu, masih ada beberapa nama lagi. Selanjutnya ada Octaviana dengan NIM 024032101108 dari Program Studi D3 Perpajakan. Prestasi yang diraih antara lain Yel di Dies Natalis Universitas Trisakti ke-57 dan meraih juara 3. Kedua, Akuntansi Nasional di Aktiva 2023 IAIN Kudus tingkat nasional dan meraih juara harapan 1. Yang ketiga, di Funnel Pimpres tingkat nasional. Selanjutnya ada Natasha Kirana Iskandar dengan NIM 023002101056 dari Program Studi Akuntansi. Meraih prestasi AO Proams 2023 tingkat internasional dan meraih juara 2 kategori Co-Third AMS Best Speaker. Yang kedua,
meraih kompetisi audit investigatif Universitas Kristen Duta Wacana tingkat nasional dan meraih untuk bagian delegasi. Dan yang ketiga, National University Debating Championship atau NUDC sebagai delegasi. Dan yang terakhir ada Rininta Adriani Kanisa dengan NIM 022 002 001 140. Program studi manajemen dan meraih prestasi di Indonesia Inventors Day tingkat nasional dan meraih medal bronze. Dan juga yang kedua di World Young Investor Exhibition atau YIEE tingkat internasional dan meraih gold medal automatic bonsai watering. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada nama-nama yang meraih prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Baik, selanjutnya langsung saja kita saksikan untuk pemberian piala yang akan diberikan oleh Wakil Dekan 3 yaitu Bapak Abu Bakar Arif dan Wakil Dekan 4 yaitu Bapak Profesor Dr. Asep. Kepada Bapak Asep dan Bapak Abu dipersilakan. Penyerahan piala yang pertama akan diberikan kepada peraih prestasi di bidang non-akademik. Yang pertama akan diberikan kepada Nahla Aufadia Ulhaq, yang kedua akan diberikan kepada Bella Restu Gusti, dan yang ketiga akan diberikan kepada Sandra Revdiani Putri. Kepada nama-nama tersebut dapat mengambil posisi. Baik, untuk mahasiswa berprestasi serta wakil dekan 3 dan 4 boleh berfoto bersama. Baik, kepada mahasiswa dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan piala untuk mahasiswa berprestasi di bidang akademik. Yang pertama untuk Oktaviana, yang kedua Natasha Kirana Iskandar, dan yang ketiga untuk Rininta Adriani Kanisa. Piala akan diserahkan oleh Wakil Dekan 2, yaitu Ibu Titik, dan Wakil Dekan 3, yaitu Bapak Abu. Kepada mahasiswa berprestasi dipersilakan untuk mengambil posisi.
Baik, kepada Ibu Titik, Bapak Abu, dan mahasiswa dipersilakan untuk mengambil foto bersama. Kepada mahasiswa, Ibu Titik, dan Bapak Abu dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik, sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada mahasiswa berprestasi. Dan juga saya ucapkan sekali lagi selamat kepada keenam nama mahasiswa berprestasi. Baik, selanjutnya kita akan berbincang-bincang sedikit nih Bapak Ibu dan hadirin dengan salah satu atau mungkin salah dua ya perwakilan dari mahasiswa peraih Adinata Nispati. Dari bidang akademik mungkin ada Kakak Oktaviana bersedia nih untuk berbincang-bincang, dan non-akademik mungkin ada Kakak Sandra. Mungkin boleh nih kita langsung ke stage aja atau ke panggung kali ya buat ngobrol-ngobrol sedikit. Baik, kita di sini sudah berada bersama Kakak Oktaviana dan Kakak Sandra. Mungkin boleh nih perkenalan dulu nih ke Bapak Ibu dan hadirin yang ada di Zoom. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani dari program studi D3 Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti. Saat ini saya sedang menempuh semester 5. Baik, selanjutnya boleh mungkin Kakak Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan dan Ibu Dekan. Perkenalkan, saya Sandra Refjani Putri, mahasiswi Prodi Akuntansi, dan saat ini saya sedang berada di semester 7. Baik, tadi kita sudah kenalan ya dengan Kakak Okta dan Kakak Sandra. Yang satu semester 5, yang satu lagi semester 7. Mungkin boleh nih diceritain lagi sibuk apa sih Kak kegiatannya semester 5 dan semester 7 ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kesibukan saya sendiri saat ini, saya sedang mengikuti berbagai macam perlombaan, untuk terutama perlombaan akuntansi dan perpajakan. Terus juga saya sedang mengoreksi ini sih soal UAS dari asistensi seperti itu. Oh baik, asisten dosen berarti ya. Iya betul. Oke, mungkin kalau Kakak Sandra boleh diceritain nih semester 7 lagi sibuk apa? Untuk saat ini aku sedang menjalani skripsi dan insya Allah akan selesai pada semester ini. Lalu selain itu juga saat ini juga aku sama seperti Kak Oktaviani sedang menjadi asisten dosen pada beberapa mata kuliah. Mungkin hanya itu saja. Baik, hanya itu saja, tapi sebetulnya kayak kalau dilihat-lihat agak padat juga nih ya kesibukannya Kakak Sandra. Mungkin boleh nih diceritakan juga Kakak Okta dan Kakak Sandra udah meraih prestasi apa aja sih dalam mungkin satu semester terakhir ini, dan gimana sih tips-tipsnya supaya bisa meraih prestasi tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk satu semester ini ya, pencapaian aku yang pertama itu Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi di wilayah LL Dikti 3. Terus juga kemarin sempat ke nasional sebagai finalis dari Pilmapres. Lalu setelah itu ada Activa Accounting Competition di Pekalongan, sama yang di IAIN Kudus. Terus juga yang terakhir kemarin itu juara 1 ada di National Accounting Competition itu di Universitas Pamulang. Lalu baru aja kemarin juga ada kompetisi pajak nasional itu ada di Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Terus juga ada lagi ya betul. Untuk kejuaraan lainnya sih sepertinya kayaknya nggak bisa disebutin satu persatu ya. Saking banyaknya nih ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Okta. Oke, terima kasih. Mungkin tipsnya boleh sekalian nih Kak. Sebenarnya untuk tipsnya sendiri itu mengenai skala prioritas sih kalau dari aku sendiri. Karena kan di satu sisi kegiatan aku banyak ya. Mungkin dari
lomba-lomba, terus juga harus berkontribusi juga mengenai ke prodi, terus juga asistensi dosen, terus juga banyak sekali kegiatan. Jadi yang pertama itu mengenai dengan skala prioritas aku. Jadi yang penting yang mana gitu. Jadi harus mengutamakan mana yang penting terlebih dahulu. Kita membuat skala prioritas. Terus abis itu usahain kalau misalkan sedang berlomba terutama itu manfaatkan waktu, terus juga ambil kesempatan, karena kesempatan itu kan nggak mungkin datang 2 kali ya. Walaupun lawan kita itu mungkin dari universitas-universitas yang bergengsi yang ada di Indonesia, tapi kita nggak menyurutkan semangat kita gitu. Kita bisa, buktinya saya sendiri bisa membuktikan bahwa Universitas Trisakti merupakan kampus yang bisa membawa saya gitu di titik saya, di mana bisa bersaing gitu melawan dengan universitas-universitas yang lain seperti itu. Baik, gimana nih Bapak Ibu dan hadirin sekalian, keren sekali ya Kakak Okta. Mungkin ini dari bidang akademik, kita selanjutnya mau denger nih dari Cassandra yang dari non akademik, boleh nih Kak? Oke, untuk 1 semester ini alhamdulillah cukup banyak prestasi yang didapat aku sama teman-teman paduan suara, antaranya itu pada bulan November tahun lalu ikut lomba Bali National Christmas Choral Festival dan alhamdulillah mendapatkan gold medal. Lalu setelah itu ikut lomba juga di Bali International Choir Festival dan itu berskala internasional, di mana di situ kita juga mendapatkan gold medal dan alhamdulillah mengalahkan beberapa negara dari benua-benua Eropa juga. Terus selain itu juga mungkin menurut aku ini sebuah pencapaian juga untuk aku bisa menjadi asisten dosen dan mengajar beberapa mata kuliah, karena menurut aku itu merupakan pelajaran juga untuk aku mengembangkan diri aku untuk nanti kalau misalkan di dunia kerja, terus juga bisa menambah rasa kepercayaan diri dan tentu saja mengharumkan nama alma mater Fakultas dan Universitas Trisakti. Baik, tidak kalah keren ya dari non akademik dan akademik. Cassandra dan Kak Okta sama-sama keren, sama-sama banyak juga nih kegiatannya. Kalau tipsnya nih boleh nih Cassandra. Kalau aku tipsnya kurang lebih sama seperti Kak Okta ini. Yang pertama itu menentukan skala prioritas, karena kalau misalkan nggak ditentukan nanti bingung yang mana yang harus dikerjakan. Terus juga sebenarnya aku masih belajar juga terkait manajemen waktu yang baik itu seperti apa, dan manajemen waktu itu sendiri itu aku pelajarin sembari aku melakukan kegiatan-kegiatan yang aku lakukan beberapa waktu ini. Jadi semua itu enggak secara instan, jadi semuanya juga butuh proses, butuh belajar. Yang penting kita tetap optimis dan yakin kalau kita bisa ngelakuin semuanya dengan step-step yang ada gitu. Baik, keren juga nih tipsnya nih dari Kak Cassandra. Mungkin boleh nih diceritakan ke depannya nih, mungkin ada upcoming events atau mungkin ada upcoming lomba, boleh nih dari Kak Okta atau Cassandra. Baik, untuk kedepannya mungkin masih sama sih, karena saya harus berkontribusi. Kebetulan saya sendiri kan mendapatkan beasiswa full prestasi akademik dari Prodi D3 Akuntansi Perpajakan, sehingga saya harus berkontribusi ke Prodi untuk mengikuti berbagai macam perlombaan seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya juga mengikuti perlombaan, terus juga mengasah skill-skill saya, baik itu public speaking ataupun kemampuan saya lainnya, terutama selain di bidang non akademik, karena kan saya passionnya udah di bidang akademik. Selain itu mungkin untuk semester ke depan mungkin saya sendiri akan magang seperti itu. Karena kebetulan di sini saya masih semester 5 seperti itu. Oke, mungkin berikutnya boleh dari Cassandra. Oke, mungkin kalau untuk aku karena aku udah mahasiswa tua mungkin ya. Jadi untuk saat ini fokus aku itu ke skripsi, karena aku bertekad untuk menyelesaikan skripsiku pada semester ini, dan juga insya Allah nanti akhir tahun aku akan magang. Oke, baik. Nih kalau ngomongin semester tua, apa kabar saya ya? Sudah menjadi alumni nih teman-teman. Baik, kalau mungkin terakhir kali ini ya Cassandra dan Kak Okta, mungkin boleh nih diceritakan gitu. Karena tidak dipungkiri ya, pasti semester 5 lagi sibuk-sibuknya, tugasnya lagi banyak-banyaknya, apalagi semester 7 lagi berkutat dengan skripsi, sibuk sendiri, sibuk sama dosen pembimbing. Mungkin boleh nih diceritakan bagaimana sih menyeimbangkan antara tugas-tugas dan skripsinya sama perlombaan-perlombaan yang lagi mau dijalankan.
Oke, cara aku menyeimbangkannya seperti itu. Sebenarnya untuk cara menyeimbangkannya itu kan tergantung dari masing-masing anak ya, masing-masing diri sendiri gitu. Karena kan setiap satu orang itu kan berbeda untuk kegiatannya ataupun kesibukannya. Kalau untuk aku sendiri, untuk menyeimbangkannya itu ya kembali lagi seperti yang tadi aku bilang, kayak menentukan kira-kira mana yang harus aku lakuin terlebih dahulu, mana yang lebih penting dulu gitu. Jadi ketika benar-benar di situ kayak acaranya ini, berarti aku harus bersiap untuk mengikuti acara itu. Nah, kalau misalkan dari banyaknya aktivitas aku sendiri, gimana caranya ya mungkin karena emang awalnya sih itu apa ya namanya, kayak masih merasa beban berat gitu. Cuma lama-kelamaan ketika kita udah terbiasa dengan padatnya aktivitas itu akan menjadi kebiasaan, dan hal itu menambah semangat sih sebenarnya. Walaupun sibuk tapi dalam diri sendiri itu semangat, karena walaupun dari segi kuliah udah alhamdulillah oke, di samping itu juga saya mempunyai kegiatan lain yang tak kalah kerennya juga, seperti itu. Baik, kembali lagi ya ke skala prioritas ya Kak Okta. Oke, dari Kak Sandra nih. Oke, kalau dari aku tentu saja itu dua hal yang berbeda ya, antara akademik dan non-akademik. Cuma kalau menurut pandangan aku menganggap segala kegiatan non-akademik aku itu sebagai refreshing. Refreshing dari penatnya dunia akademik gitu. Pasti kan kadang merasa demotivation gitu, kayak aduh rasanya pengen refreshing. Nah, kadang tuh aku menjadikan kegiatan non-akademik aku tuh kayak sebagai penghibur. Kalau misalkan lagi capek, jujur setelah melakukan kegiatan non-akademik itu aku merasa kayak aku ready lagi nih untuk menjalani kegiatan akademikku, seperti melakukan kewajiban-kewajiban, tugas, terus belajar. Jadi ya dianggap santai aja gitu. Oke, berarti tetap ya prioritasnya balik lagi ke akademik dan kuliah gitu ya. Kayak mungkin boleh nih satu lagi nih disampaikan untuk pesan nih mungkin untuk teman-teman yang mungkin berada di Zoom juga nih. Boleh bareng, kalau beda juga nggak apa-apa, satu-satu boleh. Oke, kalau menurut aku pesannya adalah selesaikan apa yang sudah kalian mulai dan jangan pernah berhenti. Oke, kalau untuk aku sendiri, ayo keluar dari zona nyaman kalian. Ketika kalian itu bisa keluar dari zona itu, kalian bakalan merasa bahwa oh ternyata ketika kalian bisa lebih meningkatkan value itu bisa dilihat, maksudnya dilihat banyak orang ataupun bisa mengangkat dari kalian sendiri gitu. Terkadang mungkin karena ini belajar dari diri sendiri seperti itu, karena ketika seseorang mendapat suatu pencapaian atau penghargaan itu kan otomatis bisa dilihat dari berbagai pandangan, berbagai perspektif. Nah, itu juga akan menambah nilai bagi diri kalian sendiri, terutama untuk masa depan. Jadi, ayo untuk teman-teman keluar dari zona nyaman kalian. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Okta dan Kakak Sandra. Terima kasih banyak nih Kakak Sandra dan Kakak Okta udah mau berbincang-bincang sedikit ya. Kepada Kakak Sandra dan Kakak Okta dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, telah kita saksikan ya bincang-bincang sedikit dengan salah satu dan salah dua mahasiswa berprestasi, baik itu di bidang akademik dan non-akademik. Mungkin kalau tadi dari sisi mahasiswanya, selanjutnya kita akan mendengarkan dari sisi Kaprodi nih, atau Ketua Program Studi. Selanjutnya kita akan mungkin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Dr. Murtanto, SEAK MSI, sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi. Untuk Pak Murtanto sudah ada di Zoom, mungkin Pak Murtanto boleh menyalakan kamera dan mikrofonnya. Suara terdengar? Baik, terdengar dengan jelas Pak. Selamat pagi menjelang siang Pak Murtanto. Selamat siang, Mbak. Baik,
Tadi mungkin dari beberapa mahasiswa berprestasi ada yang dari program studi akuntansi nih Pak. Mungkin boleh Pak dijelaskan dari program studi sendiri dan Bapak dari selaku ketua program studi S1 akuntansi, boleh dijelaskan nih bentuk dukungan dan support dari program studi untuk mahasiswa berprestasi itu seperti apa Pak? Ya, tentunya saya pertama kali mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT ya. Karena adik-adik mahasiswa prestasinya luar biasa ya, baik di bidang akademik maupun non akademik, olahraga maupun kesenian gitu ya, ataupun budaya yang lain. Nah nanti ini tentunya suatu prestasi yang sangat membanggakan baik untuk diri pribadi adik-adik mahasiswa, kemudian juga prodi ataupun fakultas ataupun universitas ya. Nah, prodi senantiasa mendukung ya untuk pencapaian prestasi baik yang sifatnya akademik maupun yang tadi non akademik ya. Apalagi tadi sudah diceritakan adik-adik mahasiswa ini kiprahnya luar biasa, dan pastinya dengan kiprah itu soft skill yang terbentuk sangat bagus sekali, manajemen waktunya, kemudian juga bagaimana dia meningkatkan diri ya setiap saat ya, kemudian berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawatnya maupun dengan dosen, dengan prodi, dengan bidang 3 ya, maupun dengan pimpinan fakultas yang lain. Nah, 100% kami mendukung ya kegiatan mahasiswa ini untuk mendapatkan prestasi yang tentunya akan bermanfaat untuk meniti jenjang karir ya setelah lulus dari S1. Begitu Mbak. Baik. Selanjutnya nih Pak, mungkin dari prodi S1 akuntansi sendiri nih Pak, dalam waktu terdekat mungkin 1 bulan atau 1 semester ke depannya akan ada kegiatan apa aja nih Pak yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa? Ya, pertama kali program magang ya, magang itu respon tahun ini luar biasa dari adik-adik mahasiswa, dan juga respon dari mitra kerja juga sangat bagus. Dan prestasi magang ini mendapatkan apresiasi ya dari mitra-mitra kerja, sehingga adik-adik kedepannya bisa memanfaatkan untuk menimba pengalaman belajar di luar kampus ya, pengalaman praktek. Nah, yang kedua, bekerja sama dengan Pak Abu bidang 3, kita akan menyelenggarakan berbagai event untuk peningkatan kompetensi dalam hal ini soft skill ya, mulai dari angkatan yang baru, nanti bertahap mahasiswa yang mau menjelang lulus, dan nanti itu kami selalu menggandeng rekan-rekan alumni ya, dan alhamdulillah rekan alumni ini khususnya di akuntansi sangat mensupport untuk hal-hal tersebut. Itu Mbak. Baik, mungkin boleh nih Pak dikasih info sedikit gitu ya Pak, untuk event-event selanjutnya mungkin skalanya sebesar apa nih Pak? Apa mungkin skalanya lokal, nasional, atau mungkin internasional? Oh ya, yang pertama ini ya, alhamdulillah prodi akuntansi kemarin sudah mendapatkan akreditasi dulu ya, unggul dari Amimba, dan rencana berikutnya kita ingin dari prodi sesuai dengan agenda dari fakultas ya, mendapatkan akreditasi tingkat internasional. Ini nanti kita akan atur strateginya dulu ya, karena memang butuh effort luar biasa, dukungan dari seluruh sivitas akademika termasuk adik-adik mahasiswa. Kinerja-kinerja ini tadi kan mendukung juga peraihan akreditasi tadi. Nah, tentunya untuk kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan prodi lain ataupun berkolaborasi dengan himpunan ya, ataupun berkolaborasi dengan
alumni, kami senantiasa menyelenggarakan bisa bertaraf nasional gitu ya, minimal. Syukur-syukur nanti bisa bertaraf internasional. Begitu. Baik, mungkin boleh nih Pak disampaikan kesan dan pesan untuk mahasiswa akuntansi. Ya, alhamdulillah selama saya jadi amanah sebagai Kaprodi, prestasi terus meningkat ya, adik-adik, baik dari prestasi akademiknya, ini terbukti dari IPK rata-rata sebagai lulusan juga sangat bagus. Kemudian juga kalau masih proses pembelajaran juga alhamdulillah ya terus meningkat prestasi akademiknya, dan terbukti juga tadi dari berbagai kegiatan pembelajaran di luar kampus, contohnya magang, pertukaran mahasiswa ya terkait dengan MBKM, itu respon mitra kerja kita sangat bagus, dan itu tentunya prestasi dari adik-adik juga ya yang berkiprah di luar ya di mitra kerja tersebut, dan karena mereka juga membawa nama lembaga. Nah itu capaian yang luar biasa baik nasional maupun internasional. Saya salut, saya sangat menghargai prestasi kalian semua yang mendukung pencapaian kinerja prodi maupun kinerja fakultas dan universitas. Baik, tadi ada 2 perwakilan mahasiswa berprestasi nih Pak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dua-duanya menyebutkan magang nih Pak. Mungkin boleh Pak dijelaskan lebih lanjut lagi tentang magang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sendiri. Mungkin bagaimana kebijakannya, akankah ada konversi SKS atau mungkin mitra-mitranya sendiri, mungkin ada yang dari perusahaan multinasional atau mungkin ada startup yang sedang berkembang, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Pak. Ya magang selama ini sudah berjalan. Jadi bisa dilakukan melalui berbagai jalur ya. Ada yang jalur MSIP, ada yang alhamdulillah prodi melalui jalur PKKM ya, hibah PKKM, ataupun ada juga adik-adik yang melaksanakan magang secara mandiri. Ya, tapi selama ini hubungan kita dengan Pusat Karir Universitas Pak Riji ya sangat baik, selalu memberikan informasi-informasi terkait dengan rekrutmen baik magang maupun rekrutmen untuk bekerja. Kemudian juga pengembangan sifatnya mendukung soft skill ya dari pusat karir maupun dengan alumni. Nah, untuk magang ini kalau magang yang sesuai dengan MBKM itu bisa diakui maksimum 20 SKS ya. Dan ini sudah kita lakukan, nanti tergantung kondisi masing-masing adik-adik mahasiswa ya. Itu nanti kita akan proses pengakuannya. Ada yang bisa sampai 20, ada juga yang enggak karena memang kondisi transkrip masing-masing sudah berbeda. Baik, berarti melalui MBKM ataupun mandiri tetap didukung ya Pak ya untuk magang ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya dari Prodi S1 Akuntansi. Baik, mungkin selanjutnya saya mau tanya kegiatan mahasiswa yang lainnya nih Pak yang sempat disebutkan juga oleh Bapak yaitu pertukaran mahasiswa nih Pak. Mungkin pertukaran mahasiswa terbaru itu ada pertukaran dengan universitas mana atau mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, yang tahun ini yang sudah jalan diikuti 11 mahasiswa ya, itu di UNPAD, kemudian di UNER, dan juga di Universitas Kristen Maranatha. Nah, untuk yang UNPAD dan UNER Desember ini sudah selesai, jadwal akademik mereka lebih cepat dibanding kita. Untuk yang Maranatha di bulan Januari ya. Nah, informasi adik-adik mahasiswa di sana enjoy ya, menikmati berinteraksi dengan rekan-rekan baik di UNER, UNPAD maupun Kristen Maranatha, dan juga selama ini hasilnya bagus ya, karena tahun lalu juga hasilnya bagus. Mudah-mudahan di tahun ini juga hasilnya adik-adik juga prestasi akademiknya di tempat mitra bagus juga.
Itu mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat pengalaman pembelajaran ya di luar kampus, kenal budaya di universitas lain gitu. Baik, mungkin yang terbaru ada di universitas-universitas yang masih berskala nasional atau di Indonesia ya Pak. Mungkin yang akan datang atau mungkin yang sebelumnya ada nggak nih Pak untuk pertukaran mahasiswa di universitas luar negeri Pak? Seingat saya untuk prodi akuntansi udah ada upaya ya, cuma lupa saya namanya untuk ke Korea, cuma waktu itu belum berhasil lolos, tapi yang dari manajemen sudah ya. Cuma lupa saya namanya, mungkin Bu Windy atau Bu Ajeng Pak Riji ingat namanya itu ya. Tapi itu suatu pertukaran mahasiswa yang difasilitasi juga oleh Dikti ya. Mudah-mudahan ke depan adik-adik mahasiswa ada yang memanfaatkan nanti untuk mengikuti seleksi pertukaran mahasiswa secara internasional yang difasilitasi oleh Dikti. Tapi kalau yang dari kelas internasional ya adik-adik sudah ada ya, kayak program studi akuntansi manajemen ataupun EP yang mengikuti program dual degree ya di Northampton itu. Baik, mungkin kalau ada mahasiswa nih Pak yang ingin ikut serta nih dalam kegiatan baik itu magang ataupun pertukaran mahasiswa yang mungkin tidak di kelas internasional nih Pak, mungkin di kelas reguler atau kelas lainnya, bagaimana sih Pak untuk mendapatkan info untuk keikutsertaannya? Biasanya yang pertama, kalau yang terkait dengan program Dikti itu akan nanti menginformasikan ke seluruh perguruan tinggi ya, seluruh Indonesia. Nanti biasanya tergantung skemanya apa, skema nasional ataukah internasional, nanti masing-masing itu punya persyaratan. Nah, persyaratan itulah yang harus dipenuhi awal dari calon-calon mahasiswa yang ingin mengikuti program baik magang, baik pertukaran pelajar, nasional dan internasional, begitu ya, ataupun program-program yang lain. Di tahun 2020 itu pernah juga ada yang ikut kampus mengajar ya di entitas pendidikan yang lain. Nah itu ada 3 mahasiswa. Itu juga dari informasi dari Dikti. Jadi informasi itu akan selalu kami sampaikan mulai dari yang diperoleh dari universitas, kemudian turun ke fakultas, ke prodi ataupun ke unit-unit yang ada di FEB, nanti kami sampaikan ke adik-adik mahasiswa. Baik, terima kasih banyak Pak Murtanto sudah bersedia untuk diajak mengobrol sedikit-sedikit nih Pak tentang prodi akuntansi dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak. Terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Murtanto selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi. Baik, tadi Pak Murtanto sudah menyebutkan nih Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada program magang, ada juga program pertukaran mahasiswa. Diharapkan nih mungkin bagi Bapak Ibu untuk anak-anaknya sebagai mahasiswa bisa lebih aktif lagi, bisa mungkin ikut magang atau ikut pertukaran mahasiswa. Baik, bincang-bincang dengan Ketua Program Studi dari S1 Akuntansi yaitu Pak Murtanto merupakan agenda terakhir dari acara kali ini. Mungkin sebelum saya tutup acaranya, kepada Bapak Ibu dan juga mahasiswa dan mahasiswi berprestasi yang ada di auditorium, mungkin kita boleh ya foto bersama. Karena tadi seperti Kak Okta bilang, kesempatan tidak datang 2 kali ya. Mungkin ada semester 7 nih, tahun terakhir di Trisakti, mungkin kita boleh nih foto bareng. Bapak Ibu mungkin boleh ke panggung bersama saya sini, supaya saya nggak sendirian, supaya saya ada temennya nih. Kita foto bersama.
Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa berprestasi. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu boleh dipersilakan kembali ke tempat. Untuk mahasiswa berprestasi boleh nih berfoto dulu ya bareng-bareng berenam. Baik. Baik, terima kasih kepada mahasiswa berprestasi. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada nama-nama yang meraih mahasiswa berprestasi di acara Adinata Nispati Award 2023. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat sehingga kita telah berada di akhir rangkaian acara hari ini. Semoga dengan adanya Adinata Nispati Award 2023 ini dapat menambah motivasi serta semangat para mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi di bidang dan keahliannya masing-masing. Tentunya Alma Mater Universitas Trisakti khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis bangga memiliki mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi seperti teman-teman mahasiswa sekalian. Demikian acara Adinata Nispati Award 2023. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Dan tidak lupa terima kasih senantiasa kami ucapkan kepada narasumber, Bapak Ibu dan juga para hadirin yang telah menghadiri acara hari ini. Jika tadi saya buka dengan pantun, tidak afdol kalau saya tutupnya nggak pakai pantun juga nih. Mungkin Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian boleh nih dibantu cakepnya supaya saya berasa dipuji cakep gitu ya hari ini. Pergi memancing sama si Maya, sambil menunggu si senja tiba. Salam undur diri dari saya untuk Bapak, Ibu, dan hadirin semua. Saya Hadijah Ayu Claudia, selaku Master of Ceremony hari ini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Adinata Nispati tahun depan.